Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Seberapa banyak pun kita yang ada di tempat ini, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atas segala kesehatan, atas segala berkat. Tuhan telah menyukupkan segala kebutuhan kita. Selama seminggu Tuhan telah menolong, menyertai, bahkan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala bahaya. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Baiklah setiap kehidupan kami yang datang pada sore hari ini untuk duduk diam dalam hadirat-Mu dan kami rindu lebih dekat lagi dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Yesus, padamu kami berseru, Engkaulah penyelamat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya.
kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini Tuhan, sebentar lagi kami memulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, mulai dari awal Tuhan hingga akhirnya nanti. Berkati juga Tuhan seluruh yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka. Terlebih kepada hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan, sertailah dia supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi perlindungan bagi perjalanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam maksud. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan pada Roh Kudus, terlahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita akan membacakan nats pembimbing untuk kita pada sore hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Nats pembimbing untuk kita pada sore hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Amin. Mari kita membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah. Sambil kantong persembahan dijalankan. Haleluya. Kasih
Saat ini kami mau buka kesaksian, beri Bapak Ibu yang bersaksi kami bersama. Ada? Baik, kalau tidak ada kita akan teruskan ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Kami mempersiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan suara dari firman Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih kepadamu, karena kebaikanmu, karena anugerahmu dapat kami berkumpul di tempat kudusmu ini untuk melayani Engkau. Bapa, saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap perkataan kalimat firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Jangan kekuatanku aku menyampaikan kebenaran firman ini, tapi dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat pemberitaan firman ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dibuka. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukannya dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, percaya, katakan Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Siap Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Semangat dengan teliti kita sedikit firman Tuhan ini. Pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 6. Kita membaca nanti berganti-gantian. Dan Amin. yang berduduk di sini Simpson ada yang ayat pertama, ayat dan seterusnya. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gajra, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadap dia semalam-malaman. Itu di depan kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya lah kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas bahunya, kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari negara Sore yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya padaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk dituduhkan. Terima kasih. Judul firman Tuhan kita beri pada sore hari ini. Jangan remehkan karunia Tuhan hanya karena wanita. Ini Simpson. Ini nats Alkitab sudah kita baca dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 6. Pendahuluan setiap orang yang tidak percaya dengan segenap hati akan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pasti akan jatuh atau binasa. Kita bertanya sekarang, Simpson itu siapa sih? Kok begitu besar, begitu hebat kekuatannya? Memang manusia super. Dia anak
karena Simson ini dia anak Manoah dari keturunan Dan, dari daerah Sora, bukan daerah Nias ya, daerah Sora. Simson sebelum dikandung oleh ibunya, malaikat Tuhan datang kepada ibunya, katanya, jangan makan yang haram, jangan minum anggur yang memabukkan, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, di Hakim-Hakim pasal 13 nanti ayat 1 sampai 5. Timbul pertanyaan menurut saya bahas-bahas firman Tuhan ini. Karena manusia ini sudah diberi talenta oleh Tuhan, kita abaikan. Seperti ini pelayanan kita masing-masing ini. Punya talenta masing-masing, karunia yang sudah diberi Tuhan, ya pengkhotbah, ya pemimpin puji. Bukan saya bedakan ya, contohnya Bapak Nurul dengan Ibu Akri, kalau disuruh memimpin pujian, mana yang lebih jago? Ya seperti itu kan, nah, punya talenta masing-masing. Tapi talenta itu harus kita benar-benar melakukannya dengan segenap hati dan dengan seturut kehendak. Kenapa Simson ini sudah diperingati oleh Tuhan? Kita sebelum kita lahir Tuhan sudah desain. Makanya jangan sia-siakan adik-adik yang masih lajang, yang masih bujangan. Karunia Tuhan yang sudah diberikan kepadamu. Baik juga kita orang tua. Tuhan sudah desain duluan Simson ini. Dia bilang kepada mamanya, malaikat Tuhan, dia datang kepada mamanya, jangan minum anggur, jangan makan yang haram, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Padahal Simson masih belum ada di dalam kandungan ibunya, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Masih belum ada di dalam kandungan ibunya, karena ibunya ini sebenarnya mandul. Tapi bisa ada kuasa Tuhan seperti itu, karena dia sudah direncanakan oleh Tuhan. Sebabnya Simson ini Nazir Allah. Siapa yang mengerti Nazir Allah? Kira-kira di antara kita ada yang mengerti? Gua beri Nazir Allah apa? Dia seorang Nazir Allah, orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan untuk sementara waktu dan kadang-kadang untuk seumur hidup. Orang yang membaktikan diri kepada Tuhan baik sementara waktu maupun untuk seumur hidup, itu namanya Nazir Allah. Mari kita membacanya dulu di Bilangan 6 ayat 1 sampai 6. Coba Ibu Akri lebih, karena masih muda penglihatannya, masih oke aja. Bilangan 6 ayat 1 sampai 6. Perhatikan baik-baik supaya kita mengerti juga ini. Bilangan pasal 6 ayat 1. Hukum mengenai kenaziran. Apa itu kenaziran? Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenajirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang yang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Ayat 6. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Terima kasih. Dikhususkan. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, jangan main-main. Nah, itu maksudnya ini. Tuhan memperingati Musa begini, katakan kepada orang Israel, kalau mengkhususkan diri untuk melayani, Tuhan melayani. Jangan berdua hati. Separuh dia, aku
aku ambil contoh ya, bukan saya menghina di BKP, apa namanya, gereja tradisi ya. Dia juga melayani Tuhan tapi sambil merokok juga. Kedua, karena dia mau melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dia minum anggur dulu sedikit, katanya supaya jangan istilahnya lah seger. Iya Pak ya, sering dulu waktu masih di kampung saya masih lihat, iya, bukan itu yang menguatkan kita berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kalau kita minum anggur. Bukan, Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Simpson melalui dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Orang Israel ini dulu setelah Yosua mati, mulai kacau orang Israel ini. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang memimpin kami? Siapa yang menolong kami seperti Yosua? Tuhan berfirman. Tapi lama-lama mereka tidak seperti benar-benar mau segenap hati untuk taat kepada Tuhan, tapi mereka membelok. Makanya di Hakim-Hakim 13, mari kita membacanya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 3. Mawar dulu yang membacanya. Ya udah Andreas waktu ini. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka kepada dalam orang tangan Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Jorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya Mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau Mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terima kasih. Sebelum lahir Simpson sudah saya ceritakan tadi, ibunya sudah diperingati oleh malaikat Tuhan. Mungkin kalau nggak salah, yang udah punya anak, yang udah pernah punya anak, yang memperingati anaknya kalau udah mulai bisa ngomong, nah ini, nah begini. Minimal dia ceritakan kakeknya dulu, neneknya dulu, begini ada istiadat kita, seperti itu. Nah, yang terjadi kepada ibunya ini, dia kasih tahu kepada anaknya ini, si Simpson ini. Nah, nanti kamu kalau udah besar tidak boleh dicukur. Kan udah bilang tadi nggak boleh kena, bisa cukur kepalanya. Lupa Simpson ketahui bulu keteknya beda dan ceritanya itu. Karena orang Israel ini juga inilah padahal mereka contoh teladan yang paling disayangi Tuhan di komunitas orang Israel. Makanya bagaimanapun perang tetap Israel dijagokan karena dia membuat pilihan Allah. Cuma Simpson ini cepat jatuh cinta kepada wanita. Dia tidak memahami, dia tidak mengerti, dia tidak peka bahwa talenta, bahwa kekuatan yang diberi Tuhan itu kepadanya adalah orang benar dari Tuhan, bukan dari kekuatannya sendiri. Kalau kita baca cerita Simpson ini Bapak Ibu, mulai dari lahirnya selama 20 tahun dia memimpin orang Israel luar biasa. Jika dia pakai tali pakai manapun, berontak langsung kayak jerami, luar biasa. Kalau kita lihat seperti itu, langsung nggak bisa lagi berontak, tapi dia enggak. Seperti yang kita baca tadi, waktu dia pergi ke mana tadi dia pergi semalam-malaman, nah palang pintu kayak pintu gerbang Kadinias ini contohnya, dipikul.
biasa. Bagaimana kekuatannya? Ratusan orang yang angkat tapi hanya dia sendiri, luar biasa. Makanya ketakutan orang Kristen ini main-main di sisi Simson ini. Tapi kelemahannya dia ini antara suami istri, hanya dua yang belakang, hanya satu pasang yang ada yang baru-baru belum lama menikah. Hati-hati dengan suami istri. Jangan ada udang di balik batu. Itu juga suami, itu juga istri. Kenapa? Apa sebabnya terjadi ini? Karena terang dengan gelap tidak bisa bersama. Simson kan orang Israel. Ya. Sedangkan si Delila ini sama perempuan yang pertama dia nikahi orang Filistin. Yang tidak ngerti kebenaran itu bagaimana. Tapi Simson ini jatuh cinta, luar biasa jatuh cinta. Mungkin dia kan dalam yang pernah merasa jatuh cinta dia, kalau tidak ketemu kamu sehari, rasa-rasanya aku mau mati saja. Ya, ini kan dibaca, dikasih tahu sama bapak ibunya kan, bapak, aku lihat seorang gadis waktu dia pergi ke Timnah, aku lihat seorang gadis di Filistin, aku cinta sekali kepadanya. Pertama itu, kedua kalinya begitu juga kepada Delila. Nah, kalau kita di sini kepada siapa kita jatuh cinta? Kalau membelok seperti itu, kepada Maimunah. Siapa lagi itu? Zulaikha. Itu dia kebiasaan itu karena demi cinta Pak ya, dia cuma Yesus. Hati-hati. Sifatnya Simson ini tidak punya hikmah, dia tidak peduli bahwa kekuatan itu adalah kali. Tetapi semua sirna hanya karena wanita. Coba siapa ini? Nah, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 6. Kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 6. Inilah kebetulan Simson pergi ke Timnah, dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Dia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Nah, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak, adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya kepada Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukan. Iya. Orang tuanya sudah memperingatkan dia. Nah, memang tidak ada perempuan di Nias. Contoh seperti itu. Memang nggak ada perempuan orang Kristen kita kira-kira seperti itu. Ambil si Zulaikha, si Maimunah. Dia bilang aku sangat cinta. Memang sebenarnya juga berasal dari Tuhan itu. Cuma yang Simson ini nggak berhikmah, Udah diperingati dia orang tuanya.
Sudah dia mengerti sebenarnya udah dewasa, karena dia memimpin orang Israel mencari hakim juga 20 tahun. Nah, anak muda, jangan beri kekuatanmu hanya karena perempuan, jangan jual Tuhan Yesus hanya karena yang tidak seiman, karena cantiknya. Karena kecantikan itu ada bayang-bayang. Tingkah lakunya yang nomor 1. Kalau bahasanya sila nawaya, amwa tanifaki buah-buah nih temuni. Bukan karena dia pergi ketemu menemui kamu, menor dia pakai lipstick lah. Nah, tapi tingkah lakunya setelah itu nanti, wah lama, aduhai. Nah, perhatikan itu. Aku ambil satu contoh. Aku alami sendiri. Waktu saya berkisar tahun 94 kapalku, aku kerja di kapal daerah Surabaya. Kepala kamar mesin kalau dia di kereta api contohnya masinis, dia bawa saya ke rumahnya. Saya sama dia itu kayak anak kesayangan di kapal itu. Dia bawa saya ke rumahnya. Rupanya bapak ini punya anak satu-satunya kayak saya juga punya anak satu-satunya laki-laki. Nah, sekolah pelayaran juga anaknya ini. Nah, karena dia punya rumah di daerah Tanggulangi di Surabaya, yang menjaga rumahnya ini keponakannya perempuan. Ya, dia bawa saya ke rumahnya karena kapal kami kebetulan sadar kesana bilang, David, karena nama samaran saya, yang gelar saya diketahui teman-teman itu, David, kamu mau aku bawa kamu ke rumah saya nanti ya? Iya bos. Dia bawa saya ke rumah. Dia bilang sama istrinya, Ma, ini si David barunya main ke rumah kita. Coba tanyain dia, apa makanan kesukaannya ini ya? Perhatikan, apa sebabnya dia katakan di balik itu ada sesuatu. Nah, aku biasa aja, enggak ibu, aku panggil ibu istri. Ibu biasa aja apa adanya. Sebelum kami makan udah mau makan malam, berkisar jam-jam sudah malam. Dia bilang, David, begini, karena kamu mama istri saya sekarang. Dia mau cari anak kami, kamu bagaimana bos? Ini keponakanku yang jaga rumah kami ini rumahnya sebelah, karena kami nggak ada di rumah, dia ngurus rumah ini. Cuman perhatikan ini, semua biaya pernikahanmu aku tanggung. Caci majis kan enak, tinggal terima beres. Tapi apa jawaban saya? Tanya bapakku dulu sama mamaku. Aku iya, enggak iya kan, tapi aku tanya mama orang tua aku. Nah, itu jawaban. Tapi dia ngerti juga, anak ini nggak bisa di apa ya? Nggak jadi. Kedua, salah satu temanku namanya juga Simpson orang Ambon. Luar biasa tunangannya. Tapi kalau dia angkat barang di kapal itu, contohnya apa kerjaan kamu, luar biasa. Kebetulan kapal kami sadar di daerah Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin. Dia lihat anak orang Melayu, cakep banget coba anak itu, Pak. Hidungnya mancung, cuma agak manis, cuma cakep. Saking cintanya dia mau sama kamu. Bagaimana ya? Aku mau turun di sini juga, tapi aku kerja apa? Karena saking cintanya sama cewek yang di warung itu, karena buka warung juga orang itu. Mulai dari situ karena dia selama beberapa bulan setelah saya bina dia sebenarnya jangan merokok, dia nggak merokok. Tapi setelah dia kenal cewek itu, balik lagi dia ke situ, rokok minum. Mulai dari situ, kapal kami berangkat dari Kalimantan Selatan mau menuju ke Thailand, nyampe ke sana. Sial, makanya hati-hati.
tadi hanya gara-gara Julaiha, hanya gara-gara Maimunah kamu jual Tuhan Yesus. Kebetulan kapal kami ini ada kendala mesinnya, agak rusak lagi tengah jalan. Dia buka jangkar kapal ini, dia nggak pelan-pelan, langsung Kapten marah. Singkat ceritanya, pulang ke Indonesia jadi pecah. Dia udah janji kepada Tuhan, aku nggak merokok lagi, tapi dia merokok lagi hanya gara-gara wanita, hanya gara-gara si Maimunah. Itu dia. Makanya seperti jangan kita, seperti saya pribadi, jangan seperti Simpson ini saya. Kenapanya luar biasa, tapi akhir hidupnya bagaimana? Mari kita lihat akhir hidup Simpson. Simpson jatuh cinta kepada Delila. Ini akhir hidupnya Bapak. Mari kita membaca pasal 16 ayat 17 sampai 21. Hakim-hakim pasal 16 ayat 17 sampai 21. Siapa salah satu membacanya sambil pelan-pelan aja. Tapi hakim-hakim ya. Hakim-hakim pasal 16 ayat 17 kan Ayat 17 sampai 21. sampai 21. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lainnya. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakannya segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjanya di penjara dialah menggiling. Akhir hidup Simpson bagaimana? Kasihan sekali. Sedih saya membaca ini. Matanya dicongkel. Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan Tuhan. Sama ibunya pun tidak dikasih tahu waktu dia membunuh siapa itu singa itu. Dia nggak ceritakan sama orang tuanya, tapi kepada istrinya. Kedua, karena ada teka-tekinya itu dari yang makan keluar manisan, dari yang kuat keluar makanan. Teka-tekinya kepada orang Filistin dia katakan, kalau kamu bisa menerka teka-tekiku ini, aku memberikan harus kepadamu 30 sekian. Tapi orang Filistin itu tidak bisa menerka teka-tekinya itu. Tapi akhirnya Simpson dia menceritakan kepada istrinya, karena istrinya ini di samping itu ada tujuannya supaya Simpson ini ditundukkan oleh orang Filistin karena musuh yang terbesar padanya satu orang. Itulah akhirnya hidupnya Simpson Bapak Ibu. Makanya dicopot. Itu yang paling menyedihkan. Tapi percaya tadi dia apa? Menggiling di penjara. Kasihan sekali. Kasihan sekali.
hari Roh Tuhan meninggal kami di ada urusan. Apa yang kita petik kepada Simson ini? Ada peringatan firman Tuhan. Kita membaca di Amsal pasal 31. Simson. Amsal 31 ayat 1 sampai 3. Amsal 31 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kupatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Dia sebagai hakim tapi ditunjukkan oleh seorang wanita. Diperingati kita di sini. Walaupun kalau kita baca akhir hidupnya Simson, setelah dia di penjara, dicongkel matanya dua-dua, tapi dia disuruh menari waktu raja-raja itu. Ibarat kalau di sini lah, karena mereka sudah menangkap Simson, mereka bilang kita ambil Simson. Mereka akan rapat satu, mungkin dalam satu gedung lah, seperti itu, satu gedung. Ini akhir hidup Simson ini, satu gedung. Semua raja-raja kota Filistin itu berkumpul. Mereka bilang, ya kita ambil Simson biar dia menari sama kita di sini. Kita lihat bagaimana kita menunjukkan itu. Tapi ada satu hal kuasa Tuhan yang minta. Dia bilang lebih kepada Tuhan. Tuhan, sekali ini aja beri aku kekuatan biar aku mati bersama-sama lagi. Satu gedung itu sekaligus mati. Hanya karena dia robohkan semua satu gedung itu. Luar biasa. Satu gedung itu orang-orang yang mati hari itu lebih banyak yang jumlahnya daripada yang selama ini yang bunuh. Luar biasa. Tapi jangan remehkan karunia yang sudah diberi Tuhan kepada kita. Itu akhir hidup Simson. Yang beringat kita tadi yang saat ini, jadi yang inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kupatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Karena cintanya, karena cantiknya, korban semua binasa hidupnya Simson. Padahalnya udah bagus-bagus dia, orang masih sebentar aja. Ketakutan orang, wah ini luar biasa. Ketakutan orang kalau awas mungkin seperti itu. Mungkin kalau dia di Jakarta ini dia berkuasa seluruh Jakarta ini kalau dibawanya ke sini. Contohnya sama polis-polis mau nembak nggak bisa. Kuat. Seorang akhirnya kasih sombong. Sore hari ini aku rindu sekali sebenarnya di sini. Dan kita merasakan hadirat Tuhan kalau kita sedang nyanyi. Mohon kepada manusia. Jangan pikirkan yang lain. Kita datang kepada Tuhan, kita bernyanyi dengan Tuhan. Usaha pun nanti pasti diberi yang luar biasa oleh Tuhan. Penting datang kepadanya dulu. Dia carilah perjalanan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Laku penyembahan kali sudah kemurahan lebih dari hidup. Oh, semua dari Allah.
sampai saat ini. Dapat kami hidup sampai saat ini. Dapat kasih dan anugerah. Betapa Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Sungguh tidak bisa kami balas kasih setia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan-Mu hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Engkau memelihara kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Sering-sering kami Tuhan berontak kepada-Mu. Sering-sering kami Tuhan berbohong kepada-Mu. Tapi Engkau mengasihi kami karena Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Terpuji dalam nama-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan Yesus yang hamba-Mu sudah sampaikan. Walaupun tidak seperti orang-orang yang luar biasa hamba-Mu menyampaikannya, tapi Engkau sempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, supaya dapat kami mengerti dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami firman-Mu. Biar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, berbuah manis di dalam kehidupan kami firman-Mu. Dapat kami mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik, karena firman-Mu ini Tuhan Yesus yang menjadi penuntun setiap langkah kami semasa kami hidup di bumi. Terima kasih Bapak firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu ini yang menguatkan kami, yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Jangan kami seperti Simson Tuhan, hanya gara-gara wanita yang menjual Tuhan. Terima kasih Bapak, nasihat-Mu, peringatan-Mu kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur yang percaya katakan. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat abahnya, Tuhan Yesus berkati Bapak Talur, dan Tuhan berkati setiap rencana pekerjaan, keluarga, dan lebih-lebih pelayanan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, diberikan kesehatan, banyak umur, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat jemaat juga yang sudah hadir pada sore hari ini, Tuhan Yesus berkati. Tim pelayan musik BL Multimedia, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pengumuman untuk kita pada sore hari ini, minggu depan kita ibadah di Bang Permai, dan berencana tahun ini kita akan Natal bersama dengan Ibu Ruang. Jadi kita diangkat bukan ditiadakan ya di sini, tapi kita gabung di sana saja, mengingat keadaan jemaat kita masih belum stabil, dan rencananya Natal akan diadakan di bulan Desember, tanggal 21 Desember, hari Minggu, jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk membantu dalam Natal, persilakan untuk menghubungi saya. Karena di sana juga kita menjadi bagian dari panitia dan tim pelayan juga. Demikian pengumuman untuk kita pada sore hari ini. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah
dan memberikan pengertian yang mendalam akan firman yang telah kami dengar. Kiranya firman jangan lewat begitu saja di dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman. Itu adalah firman yang berbuat dalam hati kami dan dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mendoakan menyerahkan seluruh Tuhan di tempat. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menyertai mereka. Dan terlebih daripada itu, biarlah Tuhan menggerakkan hati mereka datang memuji dan memuliakan dan mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih Tuhan, apabila jemaat kami di dalam sakit lemah, Tuhan kami mohon Kau ulurkan tangan yang kuasa, sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Biarlah juga anak-anak Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka, karena mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan apabila mereka di dalam kesusahan, oh Tuhan bukan jalan, lepas mereka jalan keluar, mereka dapatkan dari Tuhan. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan para hamba manapun mereka berada. Tuhan kami mohon kepada biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai para hamba dimanapun mereka berada, agar mereka menjalankan melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan sempurna, sehingga melalui mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan. Juga pada kesempatan ini bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan di dalam para pemimpin. Oh Tuhan, kami mohon kiranya urapan daripada kuasa Roh memenuhi kehidupan mereka. Biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai mereka di dalam memimpin dan mengatur bangsa kami. Bangsa kami Indonesia boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi kami. Inilah doa kami dan inilah kerinduan kami. Namun di atas segalanya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Doa dan permohonan ini kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita pulang dan mari kita renungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar dan kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih daripada Allah yang sempurna dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, urapan dan kuasa, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.